Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempraktekkan konseling menggunakan teknik biblioterapi. Sebelum mempraktekannya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pusjadiska Saputri. Ada anggota saya Putri Ayuni, ada juga Anton, Weni Anissa, dan Gisela. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari biblioterapi. Istilah biblioterapi terbentuk dari dua kata. Biblio berasal dari bahasa Yunani atau biblus atau buku. Dan terapi menunjukkan pada bantuan psikologis secara sederhana. Biblioterapi didefinisikan sebagai pengguna buku untuk membantu orang mengatasi masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan utama biblioterapi. Tujuannya adalah satu, memberikan informasi tentang masalah. Kedua, memberikan insight tentang masalah. Ketiga, menstimulasi diskusi tentang masalah. Keempat, mengkomunikasikan nilai-nilai dan sikap-sikap baru. Kemudian menciptakan suatu kesadaran atau awareness bahwa orang lain berhasil mengatasi masalah yang mirip. Dan kemudian memberikan solusi atas permasalahan. Kemudian saya juga akan menjelaskan langkah-langkah dari biblioterapi. Yang pertama adalah identifikasi. Klien mengidentifikasi dirinya dengan karakter dan peristiwa yang ada dalam buku, baik yang bersifat nyata atau fiksi. Bila bahan bacaan sangat tepat, maka klien akan mendapatkan karakter yang mirip atau mengalami peristiwa yang sama dengan dirinya. Kemudian katarsis. Klien menjadi terlibat secara emosional dalam kisah dan menyalurkan emosi-emosi yang terpendam dalam dirinya secara aman. Kemudian ketiga, wawasan mendalam atau insight. Setelah katarsis, klien atau dengan bantuan pembimbing menjadi sadar bahwa permasalahannya bisa disalurkan atau dicarikan jalan keluarnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah apa saja yang bisa ditangani dengan teknik terapi biblioterapi. Nah, jadi masalah yang bisa diselesaikan dengan teknik itu adalah masalah keseharian, lalu juga masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, dan masalah sosial. Wujud masalahnya ini kalau di lingkungan sekolah, itu biasanya ketika anak tidak mengetahui cara belajar yang efektif, lalu terapi ini juga dapat menghilangkan rasa malu dan tidak mampu bersikap asertif, kurang percaya diri, sulit menurunkan berat badan, menghilangkan kebiasaan merokok, atau ketergantungan pada alkohol. Nah, teknik ini juga dapat digunakan untuk seseorang yang mengalami pengalaman trauma, seperti anak yang berduka karena kehilangan, lalu seperti trauma terhadap perceraian, dan memulihkan diri dari pelecehan atau pengabaian. Lalu hasil dari artikel menunjukkan bahwa teknik biblioterapi ini dapat meningkatkan harga diri anak atau remaja yang berasal dari kaum minoritas, anak-anak yang tinggal di lingkungan kekerasan, dan anak yang tinggal bersama orang tua asuh. Baik, itu saja untuk penjelasan tentang masalah-masalah yang dapat diselesaikan dengan teknik biblioterapi ini. Baiklah, selanjutnya saya dan Weni Anissa akan mempraktekkan proses konseling menggunakan teknik biblioterapi. Di sini saya berperan sebagai konselor dan teman saya Weni Anissa berperan sebagai konseli.
Halo Nak Weni, bagaimana kabarnya? Halo Bu, Alhamdulillah baik Bu. Oke, kalau boleh tahu, ada yang ingin dibagi kepada Ibu atau diceritakan kepada Ibu? Jadi gini Bu, aku tuh suka insecure, kayak suka nggak percaya diri. Nah, jadi aku pengen tips Bu, biar aku tuh bisa percaya diri. Itu bagaimana ya Bu? Oh, kalau boleh Ibu tahu, memangnya apa yang buat Nak Weni tidak percaya diri? Jadi aku tuh ada salah satu yang bikin aku insecure atau nggak percaya diri. Aku tuh suka aku tuh suka gemeter atau suka takut kalau berbicara di depan umum kayak gitu nah Bu. Contohnya kayak lagi presentasi atau lagi ada apa kayak gitu. Nah, itu tuh suka gemeter kayak gitu, Bu. Oh, jadi Nak Weni malu ya, merasa malu, merasa tidak percaya diri gitu ya? Iya, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, memangnya kenapa sih? Apa ada alasan atau ada latar belakang gitu yang membuat Nak Weni jadi seperti itu? Jadi aku tuh ngerasa kalau bicara di depan umum tuh takut salah kayak gitu, Bu. Jadi sampai sekarang tuh kalau bicara depan umum itu suka ngerasa aku tuh salah kayak gitu. Itu jadi yang bikin aku nggak percaya diri. Oh, jadi begitu. Gimana ya? Gimana kalau kita coba baca buku yang Ibu bagi ini dulu ya? Oke, Nah, sekarang Ibu udah kirim bukunya di chat ya. Nah, ini silakan dicek. oke, Bu. Oke, Nah, ini boleh silakan dibaca dulu. Udah aku baca, Bu, bukunya. Oke, sudah dibaca ya. Nah, jadi menurut Nak Weni setelah membaca buku itu gimana sih? Apa yang Nak Weni rasakan dan apa Jadi, yang Nak Weni pikirkan? jadi setelah aku baca bukunya, aku udah dapet tips-tipsnya, Bu. Jadi tips-tipsnya itu, yang pertama itu kita tuh harus pilih satu aktivitas yang yang bikin kita nggak percaya diri. Nah, misalnya aku tadi kayak nggak percaya diri berbicara di depan umum. Jadi aku tuh harus bisa kayak gitu, Bu. Terus yang kedua, menetapkan tolak ukur keberhasilan dari aktivitas tadi. Jadi misalnya aku nggak berani berbicara, terus gemeteran kayak gitu. Terus yang ketiga itu menetapkan target aku tadi, misalnya takut berbicara. Jadi aku harus menargetkan nih, kalau aku takut berbicara, aku harus berani berbicara walaupun satu kata atau dua kata gitu. Terus setelah itu aku targetin lagi selanjutnya, misalnya kalau sudah bisa berbicara di depan umum, yang selanjutnya aku harus targetin nih yang belum ditargeti tadi, kayak misalnya gemeter, jadi aku harus kurangi gemeternya, harus bisa, jangan sampai gemeter. Terus yang terakhir tuh dilakuin setiap hari atau dilakuin kalau ada diskusi, biar biar lancar, Bu, kayak gitu. Oke, bagus sekali ya. Jadi Nak Weni sudah mendapatkan bisa memahami, bisa mengubah pemikiran Nak Weni tentang apa yang Nak Weni takutkan setelah membaca buku itu ya. Nak Weni sudah banyak memahami tentang apa sih yang harus dilakukan untuk mengurangi untuk mengurangi apa yang membuat Nak Weni jadi tidak pede tadi. Nah, setelah membaca buku itu dan setelah mengubah persepsi Nak Weni, Ibu harapkan hal tersebut bisa diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan Nak Weni sehari-hari. Nak Weni juga bisa
jadi dengan mengubah persepsi Nak Weni tentang kepercayaan diri Nak Weni tadi, Nak Weni jadi bisa berkembang dan mencapai perkembangan yang optimal. Oke? Oke, Bu. Ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Ibu? Sudah, Bu. Aku rasa cukup itu aja. Oke, semoga pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat ya untuk Nak Weni. Baik, Bu. Oke. Nah, sepertinya itu saja ya, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak sudah mempercayakan Ibu untuk mendengarkan cerita dari Nak Weni. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lain waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Oke. Baiklah, demikianlah penjelasan dan praktik dari kelompok 6, kelompok kami tentang terapi biblioterapi. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.